Jumpa kembali dalam di periode pagi hari ini adalah mengenai suatu soal yang dia biasanya jarang muncul di OSK SMP maupun SMA, tapi tiba-tiba di OSK SMA itu muncul dua OSK 2024 yang jenjang SMA ada soal itu, pun OSK 2025 jenjang SMA ada lagi soal dengan jenis yang sama yang bahkan bisa dikatakan cukup mirip. Soal apakah itu? Ada yang bisa menebak kira-kira Bapak dan Ibu? Soal kombinatorika yang muncul 2 tahun terakhir berturut-turut itu mirip gitu ya. Himpunan bagian mungkin. Himpunan bagian, eh saya belum cek ya, tapi belum tepat untuk kita bahas sekarang. Jadi selama 4 pertemuan ini kita rolling materinya, dimulai dari aljabar. Oh, teori bilangan dulu ya, ini ada di backgroundnya. Teori bilangan dulu, kemudian aljabar, kemudian kemarin bersama Pak Supriyadin, geometri, dan sekarang terakhir adalah kombinator. Ada lagi yang bisa menebak kira-kira satu materi kombinatorika yang muncul 2 tahun terakhir berturut-turut. Nyerah Pak kayaknya Pak. Apa tuh Pak? Oke, jawabannya adalah tentang mencari banyak fungsi. Itu ada di OSK 2024, soal nomor 17 mungkin ya. Jadi memang tingkat lanjut di 2024 dan 2025. Soal nomor 17, kemudian di 2025 muncul lagi di soal nomor 19 mungkin, sekitaran itu. Oke, mungkin tanpa berlama-lama lagi, mari kita langsung membahas materinya. Izin saya untuk share screen materinya. Banyak fungsi. Nah, jadi secara topik, fungsi ini sebetulnya masuk ke dalam bidang materi aljabar. Namun, mencari banyaknya fungsi itu masuk ke dalam bidang materi kombinatorika. Ilmu yang kita akan gunakan di sini meliputi pencacahan, mungkin himpunan, kombinasi, permutasi, dan ya hal-hal yang biasa kita temui di kombinatorika. Baik, mari kita mulai dari soal yang pertama. Nah, mula-mula kita akan coba suaranya kecil ya. Kalau di saya aman Pak. Mungkin di Bapak Ibu yang lain bagaimana? Saya juga aman kok, Pak. Aman. Aman Aman ya juga. dari Bu Nirmala. Oke, Pak Jepri. Oke, siap aman ya. Terima kasih. Baik, mungkin kita coba mulai dari pembahasan ini dia. Apa ada yang bisa membantu menyampaikan apa itu fungsi? Hubungan atau aturan, Pak. Oke, Bu Yusrina, fungsi adalah hubungan atau aturan. Hubungan apa nih, Bu, kira-kira? Kalau di dalam matematika Mm-mm. itu aturan, misalnya kalau di dalam relasi, aturan relasi yang menghubungkan setiap elemen dari himpunan atau domain dengan Mm-mm. tepat satu elemen dari himpunan lawannya atau kodomainnya, gitu. Oke, jadi fungsi itu adalah hubungan antara himpunan ya, Bu ya? Iya, Pak. Oke, siap.
Dari besok libur, kegunaan. Oke, secara bahasa, ya fungsi adalah kegunaan ya, tapi dalam matematika tidak demikian. Oke, jadi eh ya betul sekali secara matematika fungsi adalah hubungan ya, atau relasi tepat satu antara himpunan domain ke kodomain. Oke, dari Viren ya, fungsi adalah relasi. Kemudian dari Pak Supriyadi, fungsi adalah hubungan. Jadi memang awalnya itu sebaiknya sih kita membahasnya dari relasi terlebih dahulu. Relasi baru ke fungsi. Biasanya kan di kelas seperti itu ya alurnya. Cuma mungkin untuk mempercepat waktu kita langsung ke materi fungsi. Fungsi disimbolkan sebagai F dari A ke B adalah relasi dari A ke B sehingga setiap anggota A di himpunan A dipasangkan dengan tepat satu anggota B di himpunan B dan kemudian A disebut domain dan B disebut kodomain. Ya, fungsi adalah hubungan dua himpunan. Di sini ada himpunan A dan himpunan B. Kemudian mereka memiliki hubungan. Nah, cuman untuk fungsi di sini ada syarat yang cukup penting untuk kita perhatikan bersama bahwa setiap anggota di domain dipasangkan dengan tepat satu anggota di kodomain. Jadi eh, anggota di domain itu harus memiliki satu pasangan, tidak lebih, tidak kurang. Kita sudah memahaminya ya. Ini sedikit review saja. Nah, di sini ada beberapa contoh dari relasi. Jika diberikan dua himpunan A dan B seperti yang ditampilkan, maka ada banyak relasi yang mungkin terbentuk, ada banyak hubungan yang mungkin terbentuk. Di sini ada tiga hubungan. Nah, di antara tiga hubungan atau tiga relasi ini, manakah yang termasuk fungsi dari A ke B? Oke, dari Pak Komarudin. Fungsi adalah pemetaan, domainnya nggak boleh selingkuh. Oke. Biasanya memang kita seperti itu ya, untuk menyampaikan ke siswa biar lebih memahami mungkin ya mereka pakai istilah selingkuh dan semacamnya. Oke, Pak Oktriana, Bu Endang, Pak Jo, oke, Piren, siapa ya? Oke, hanya nomor satu saja, Bu Yusriana, Pak Supriyadi, Pak Kamarullah, Pak Jeffrey, Pak Yoga ya, hanya satu saja. Berarti dua dan tiga ini keliru. Kalau kita amati di sini yang kedua, nah satu ini bisa dikatakan tadi ya seperti Pak Komarudin selingkuh. Dia berpasangan dengan satu, tapi juga berpasangan dengan lima. Nah ini tidak boleh dalam fungsi. Jadi dia bukan fungsi. Kemudian yang ketiga di sini duanya single, tidak ada pasangan. Dan ini juga tidak boleh dalam fungsi. Jadi fungsi itu semuanya harus sudah menikah ya istilahnya dan hanya boleh dengan satu pasangan. Jadi yang hanya fungsi adalah yang pertama. Nah, tentu ada banyak sekali relasi yang bisa terjadi antara A dan B. Dan dari banyak relasi itu ada banyak fungsi di antaranya. Nah, kira-kira ada berapa banyak fungsi dari A ke B yang mungkin jika himpunan A dan B-nya seperti disampaikan di gambar. Oke, Bu Zahra yang ketiga ada yang kosong betul sekali. Pak Yoga, domainnya nggak boleh selingkuh. Domain nggak boleh jomblo. Banyak syaratnya ya untuk domain, kasihan. Tapi domain boleh rebutan. Waduh, mana siapa ya? Oke, Pak Oktriana, 3 pangkat 4 sama dengan
81. Nah, untuk mencari banyaknya fungsi, memang kalau kita lihat istilah fungsi ini berkaitan dengan aljabar ya, tapi core-nya itu banyaknya tentang kombinatorika, seperti himpunan. Himpunan kan di kombinatorika. Kemudian ketika kita mencari banyaknya fungsi di sini, syarat utamanya itu berada pada domain. Maka domain inilah yang harus kita perhatikan. Domain di sini ada 4 elemen, satu, 2, 3, dan 4. Satu, 2, 3, dan 4. Nah, domain ini tadi ya nggak boleh selingkuh, nggak boleh single, tapi boleh rebutan. Satu, ya dia bisa dipasangkan dengan kodomain berapapun. Tapi hanya boleh milih satu kodomain ya. Jadi satu ini dia memiliki 3 pilihan. Bisa pilih satu, 3, atau 5 di kodomain. Kemudian domain 2 itu juga bisa memilih 3 pilihan di kodomain. Domain 3 pun sama, domain 4 pun sama. Sehingga dengan ilmu pencacahan, ilmu aturan perkalian, kita peroleh semua cara pemilihan yang mungkin ya dari kombinasi keempat domain ini adalah 3 pangkat 4 yang menghasilkan 81. Jadi awal mula rumus untuk mencari banyaknya fungsi berasal dari ilmu kombinatorika. Oke, Bu Ika 81, Pak Supriyadi 64. Oke, 81 ya Pak ya. Besok libur. Ini kan di ruang 2 ya Pak. Apakah ada definisi fungsi kalau di ruang 3? Oke, mungkin kita tidak sejauh itu dulu Pak. Jadi ya kita cukup bermain di masalah-masalah basic dulu saja di ruang 2. Saya juga lupa sebetulnya ruang 3 itu ya gimana. Oke, mungkin kita bahas di lain kesempatan ya tentang ilmu yang lebih kompleks. Pak Supriyadi, iya kebalik betul. Jadi 3 pangkat 4. Kalau lupa mungkin bisa kembali lagi ke konsep. Yang betul 3 pangkat 4 atau 4 pangkat 3. Nah, apa itu konsepnya? Konsepnya adalah kita sebetulnya menempatkan pasangan kepada domain. Ya, domain diminta memilih pasangan. Domain ada 3, domain 2 juga ada 3, dan seterusnya. Memang kadang suka kebalik ya. Apakah domain pangkat kodomain atau kodomain pangkat domain. Tapi biasanya kalau kita kembali ke konsep, jadi tahu lagi. Oke, misal diberikan 2 himpunan A dan B yang sama seperti sebelumnya dan sudah kita ketahui bahwa relasi ini adalah suatu fungsi. Nah, yang menjadi pertanyaan sekarang adalah tentang peta dan prapeta. Jadi, anggota dari domain disebut sebagai prapeta. Anggota dari domain. Oke, ini boleh ya Bapak Ibu bisa mengoreksi atau eh, memperbaiki atau semacamnya bila saya keliru. Kita belajar bersama di sini. Sedangkan peta itu adalah anggota dari kodomain. Berarti pertanyaan soal nomor 1 ini semacam berapa nilai anggota dari kodomain dari pasangan 1? Kurang lebih seperti itu. Oke, domain Triana nomor 1 adalah 5 dan nomor 2 juga adalah 5. Nomor 1, berapakah peta dari 1? Peta ya, jadi satunya ini dia adalah domain.
satunya ini adalah domain. Jadi kalau ditanyakan peta dari apa, maka bilangan tersebut adalah bagian dari domain. Nah, satu ini dipetakan kemana, artinya adalah pasangan satu itu berapa. Pasangan satu adalah 5. Jadi jawaban soal nomor satu betul sekali adalah 5. Nah, kalau ditanya berapa banyak prapeta dari 3, prapeta ya berarti pasangan dari 3. Dengan tiganya ini adalah kodomainnya. Jadi prapeta itu apa yang hasil petanya adalah 3. Nah, apa yang hasil petanya adalah 3. Dua dan Kurang lebih empat. 2 dan 4. Dan kalau ditanya banyaknya, itu ada Banyak dua. sebanyak 2. Iya. Oke. Ya, jadi eh, betul sekali ya, Pak Komarudin, Pak Aning, Bu Malunda ya, nomor 2 ya, Bu Malunda. Dan Pak Baharudin, ya, nomor 2 itu banyaknya adalah 2. Pak Supriyadi, sip. Ya, jadi ini dia sedikit pendahuluan kita tentang fungsi supaya nanti ketika kita masuk ke soal-soal kita lebih siap ya. Karena kan kadang kita itu hanya apa ya, ingatnya itu oh iya fungsi itu disubstitusi. Saya pun sering seperti itu. Kalau diminta definisi fungsi apa? Waduh lupa ya. Atau misalnya tadi Pak Libur ya menanyakan ruang 3, waduh makin-makin itu. Apa itu peta, apa itu prapeta kan ini cukup jarang ya. Jadi kita sedikit review untuk kita lebih siap berhadapan dengan soal-soal yang lebih sulitnya. Oke, kita masuk soal yang pertama. Nah, jadi sebelumnya itu baru pemanasan, pengenalan konsep dan lain sebagainya. Di soal pertama inilah baru soal betulan terjadi. Boleh Bapak Ibu bisa dicoba terlebih dahulu, waktunya mungkin 3 menit. Jawabannya apa nanti kita bahas bersama. Bu Ika juga 4 ya. Jadi kita kan tadi sudah membahas beberapa relasi dari A ke B. Kita juga sudah membahas bahwa banyak fungsi dengan himpunan ini ada sebanyak 30, 3 pangkat 4 ya, atau 81. Nah, dari 81 ini tentu dia acak ya antara Tinggal domain tiga. dan kodomainnya. Ya, bagaimana Pak? Ada syarat. Kalau petanya dari satu adalah satu, berarti cuma satu saja. Ah, iya. Dari 81 ini Harus dikurangi. ya harus dikurangi karena ini tanpa syarat ya. Ya, tanpa syarat. Tanpa syaratnya 81. Nah, kalau dari 81 ini tentu ada beberapa fungsi yang prapeta dari satunya adalah satu. Ada juga yang prapeta dari satunya bukan satu. Bahkan mungkin saja ada yang prapeta satunya itu nggak ada. Oke, jadi bagaimana ini jawabannya? Bu Ika 4 besok libur. 32 ya. Jadi di sini ada dua jenis jawaban, ada 4, ada 32. Nah, kira-kira mana yang tepat? Kalau kita gambarkan, mungkin salah satu contoh fungsi yang memenuhi adalah yang seperti ini ya. Nah, jadi prapeta dari satu adalah satu ini memenuhi. Apakah ada lagi yang lain? Tentu tidak banyak. Yang menjadi pertanyaan adalah berapa banyak? Contoh salahnya mungkin adalah seperti ini ya. 1, 2, 3, 4 dan 1, 3, 5. Contoh salahnya adalah nah, prapeta satunya bukan satu. Nah, berarti 2 atau berapapun. Satunya ke 5 misalnya ya.
3 ke 3, 4 ke 5 seperti ini. Jadi eh satu di kodomain ya, dia yang ingin domain. Biasanya kan domain yang mencari pasangan. Nah, ini kodomain yang mencari pasangan. Pasangan dari kodomain satu harus satu. 2/4 ditambah 1. 2/4 ditambah satu. Oke, kenapa Pak jawabannya seperti itu? Boleh disampaikan mungkin? Karena prapeta dari 1 adalah cuma 1 saja. Mm-mm. Kemudian, Karena prapeta dari 1 adalah 1. oke, lalu bagaimana Pak bisa memperoleh jawaban itu? 3 dan 5 saja bukan 2. Berarti 2/4. Mm-mm. 3 dan 5 5. itu 2/4. Jadi kita mulai dari mencacah kodomain atau domain, Pak? 2 kali 2 kali. Kodomain. Pak, boleh nanya, Pak? Oh iya, boleh silakan. Ini bahasa di sini kan sehingga banyak prapeta dari 1 adalah 1. Berarti kan banyaknya bukan harus angka 1 di domain kan, Pak? Oh iya betul ya Bu ya. Iya, Jadi ambigu. boleh aja 1 tuh ke 1 ke 2, yang penting dia hanya 1 kali gitu. Oh iya. Banyak Pak ya. Kalau banyak prapeta berarti lain makna. Oh iya. Ya, Berarti Kebalik. Nah ini yang dengan salah. Ini yang betul kodomain ya. ya pasangannya. betul gitu. Oke, terima kasih Bu Endang. Oke, oh, itu yang maksud Pak Baharudin tadi ya. Oke, Terima kasih ya. ya, ya ini contoh salahnya ya ternyata ya. Dan ini yang betul. Oke, oke, oke. Lalu bagaimana ini? Banyak prapeta satu adalah satu. Berarti, Banyak prapeta 1 apakah enggak 3, Pak? 1 dipasangkan dengan 1, 1 dengan 3, 1 dengan 5. Kayak gitu. Kan dari domain ke domain. Kemungkinan nanti. oke Bu Aning, dari domain ke kodomain. Ya. Oke, satunya bisa dipasangkan dengan berapapun. prapeta 1 ke 5. Prapeta 2 ke petak 1. 3 Bisa. 4 ke 5. Seperti ini. Berarti pakai fungsi. Kalau yang tadi pakai fungsi 1 kali. Kalau tadi 3/4 secara langsung. Nah, kalau sekarang kira-kira bagaimana? Kalau saya bisa gini nggak Pak? Oke. Yang sisa dari 3 dan 5 itu kan berarti Mm-mm. nanti fungsi banyak kemungkinannya adalah 2/3. Mm-mm. Nah, lalu yang 2/3. satunya dikali 4 karena kan dia bisa ke 1, 2, 3, 4 gitu. Jadi 32. Benar nggak Pak? Bisa. Kalau 3 ke 5 berarti fungsinya. 3 dan 5. Iya. 2/4 seperti itu. Atau kalau misalnya kita domain seperti ini, 1, 2, 3, 4, kemudian masing-masing itu hanya bisa ke 3 dan 5. Misalnya 2, 2, 2, 2. Kita kalikan menghasilkan 2/4. 2/4 6. 1, 2, 3, 4-nya sudah memiliki pasangan ke 3 dan 5. Iya. Satunya tidak Iya. memiliki pasangan. Tinggal di satunya tinggal ini Pak. Tinggal Oh. di masing-masing ada 4 jadinya Pak. Ya, 2/4 tambah 4 ya itu yang cocok kayaknya Pak. Karena syaratnya gitu prapeta dan 1 adalah 1. Jadi 1 itu bisa prapetanya 1, 1 bisa prapetanya 2, 1 bisa prapetanya 3, dan 1 bisa prapetanya 4. Berarti 2/4. Tapi di 2/4 sendiri ini sebetulnya adalah banyak fungsi dengan 1 itu tidak punya prapeta sama sekali. 1 tidak
memiliki prapeta. Nah, banyak fungsi di mana satu itu tidak memiliki prapeta adalah 2 pangkat 4, yaitu 16. Eh, Sekarang coba kita kunci dulu misalnya Pak, satu Oke, pasti ke satu. oke, satu Satu kita pasti ke satu. coba ke Itu satu. untuk contoh. Mm-mm. Oke. Nah, sekarang kan Oke, tinggal yang 2, 3, 4 itu iya. kita buatkan fungsi dia ke 3, 5. Mm-mm. Berarti katakan ada subfungsi baru Mm-mm. 2, 3, 4 ke 3, 5. Berarti Oke, banyaknya fungsinya itu adalah 2 pangkat 3. Ya oke. kan? Nah, Mm-mm. itu untuk kasus 1, 2 pangkat 3. Oke. Nah, sekarang Berarti kas, untuk kasus yang sama, oke, untuk kasus 1 berarti kan 2 pangkat 3, yaitu dari 2, 3, 4 domainnya ke kodomainnya 3, 5. Tapi kan oke. 2 pangkat 3 itu. Kasus satunya itu berarti 2 pangkat prapeta 3. satu adalah satu ya, Pak ya? Ya, prapeta 1, 1. Adalah satu. Maka, Berarti 2 pangkat banyaknya fungsi adalah mm-mm, oke. Itu 2, 2, dua, 2. dua, 2, dua. 2. Nah, kan Hasilnya jadinya 2 pangkat 3. 2/3, Oke. Nah, 8. Oke. untuk kasus 2, hal yang Mm-mm. sama terjadi. Oke, kita Hal ingat. yang sama terjadi Mm-mm. untuk Berarti 4 2 ke pangkat 1. 3. Prapeta dari 1, 2. Kasus Ya, 2 itu Nah, prapeta prapeta 1 satu ke 2 adalah 2. Oke. adalah 2. Nah, kan sama juga kan, 8 juga kan? 3. Mm-mm. Jadi Berarti ada 8 kali 4. Nah, 1, 3, 4-nya ini dia 2, 2, 2, 2, 2 ya. pilihannya. Ya, Berarti 8. 8 ya. Ya, oke. Nah, kasus begitu seterusnya sampai 3 Mm-mm. dengan 4. Berarti ada 4 8 kali 4. 3. Bukan? 2 pangkat 5. Terusnya Atau 2 pangkat 3. sehingga hasil akhirnya adalah 8 dikali 4 ya. Iya. Dengan 32 2. ya. Oke, jadi ini ya 32. Sepakat Bapak Ibu? Iya, ini yang masuk akal. Oke, siap. Oke, sepakat ya. Jadi jawabannya 32. Atau di sini mungkin di kolom komentar ada dari Pak Yoga. 2/4 tambah 4 sepertinya belum ya. Tadi sudah kita bahas 2/4-nya sendiri itu adalah banyaknya fungsi yang dimana satu itu tidak memiliki prapeta. Nah, ada sebanyak 2/4. Dari Pak Komarudin, jawabannya 32 juga. Bu Vega 32 juga ya. Oke, moderator ikut mencoba ya. Pak Supriyadi, coba dicacah satu persatu. Oke, sudah kita cacah dan sepertinya cukup 32 ya. Pak Komarudin, oke, sudah dicacah. Mungkin saya yang paling bodoh di sini ya. Saya mengulang kembali ini yang 2 kali 2 kali 2 dari mana, Pak? Oke, kita bahas. Terima kasih banyak, Bu, pertanyaannya. Oke, 2 kali 2 kali 2-nya dari mana? Ini adalah ilmu pencacahan yang tadi sebetulnya sudah kita sedikit bahas juga terkait hal ini. Jadi, pada kasus 1, kita dari 1, kita pertegas hanya 1. Karena memang hanya boleh 1 dan dia perapetanya 1. Nah, maka domain yang lain, yaitu 2, 3, dan 4, ini semuanya adalah domain, ya perlu dipasangkan. Pilihannya ada sebanyak 2, yaitu 3 dan 5. Contoh misal untuk domain 2. Nah, domain 2 ini bisa memilih bebas. Boleh 3, boleh 5. Enggak boleh 1. Karena kalau 1 nanti 1 ini punya lebih dari 1 prapeta. Padahal kita ingin banyak prapetanya adalah 1, tidak lebih. Jadi
Domain 2 hanya punya dua pilihan. Kita tulis domain 2 hanya punya dua pilihan. Domain 3 hanya punya dua pilihan. Domain 4 pun hanya punya dua pilihan sehingga hasil kalinya adalah 2 pangkat 3. Sehingga 2 pangkat 3 itu adalah banyaknya cara untuk 2, 3, 4 ini memilih pasangan. Ya, seperti itu. Jadi 2, 3, 4 ini ketika mereka memilih pasangan ada 8 cara. Salah satu di antaranya misal 2-nya ketiga, 3-nya ketiga, 4-nya kelima. Nah, ini disebut sebagai satu cara. Ya. 2 ketiga, 3 ketiga, 4 kelima, satu cara. Ada lagi kemungkinan lain, tentu banyak. Misalnya bisa 2 ketiga, 3-nya kelima, 4-nya kelima. Ini juga satu cara dihitungnya. Jadi sebelumnya tambah ini dua cara. Ada lagi kemungkinan lain, tentu banyak. Dan totalnya ada 8 cara untuk kasus pertama. Seperti itu. Dan hal yang sama juga berlaku untuk soalan yang lainnya. Total ada 8 kasus ya. Total ada 8 kasus. Propertas 1 adalah satu, hanya satu. Propertas 1 hanya 2, propertas 1 hanya 3, dan propertas 1 hanya 4. 4 kasus, masing-masing bernilai 8. Kita kali 4, hasilnya 32. Seperti itu. Kasih Pak. Oke. Jadi kita di sini belajar ya bersama-sama, berdiskusi. Oke, dari Pak Gede, banyak cara memilih prapta 1 adalah 4 cara. Oh, ini beda ya dari Pak Gede. Sekarang 3 anggota. Oh, sama ya, sama seperti ini. Hanya Pak Gede langsung ya menskaliguskan untuk prapta 1-nya. Oke. Bu Riana, bagaimana kalau prapta 1 adalah 1 dan 2? Tidak boleh, betul sekali. Karena banyak dari prapta 1-nya harus 1. Seperti itu. Oke, boleh nggak tadi pakai 16? Nah, kita kan misal tadi sudah menghitung 16. Boleh nggak dimanfaatkan? Bisa. Jadi, eh, banyaknya itu atau jawabannya adalah total fungsi, yaitu 81, dikurangi dengan 16. Dikurangi fungsi-fungsi, di mana satu tidak memiliki prapta. Dikurangi lagi fungsi-fungsi, fungsi di mana satu memiliki lebih dari satu prapta. Nah, tapi memang ini ada pekerjaan tambahan. Kita harus nyari lagi banyak fungsi di mana satu itu memiliki lebih dari satu prapta berapa. Nah, dihitung lagi. Tapi kalau misalnya kita menggunakan cara ini, jawabannya harusnya sama, yaitu 32. Jadi kalaupun kita ingin memanfaatkan 2 pangkat 4 atau 16, itu paling seperti ini. Total fungsi dikurangi 16. Ya, dikurangi 16 ini kan adalah yang tidak kita inginkan. Jadi, ya, itu soal pertama. Oke, kita lanjutkan ke soalan berikutnya. Fungsi injektif. Fungsi memiliki banyak sifat. Ya, ada injektif, surjektif, bijektif, dan lain sebagainya. Fungsi F dari A ke B disebut injektif jika elemen berbeda di A selalu dipetakan ke elemen berbeda di B. Injektif ini memastikan bahwa kode main tidak ada yang selingkuh. Jadi kalau fungsi itu syaratnya kan Fungsi 1. hanya domain ya yang nggak boleh selingkuh. Tapi kalau fungsinya injektif maka ada syarat tambahan bahwa kode mainnya nggak boleh selingkuh. Selingkuh atau dengan kata lain Korespondensi satu-satu ya, Pak. ya korespondensi satu-satu atau bisa juga disebut sebagai
one to one ya. Oh, Seperti itu. Secara formal definisinya mungkin seperti ini. Untuk setiap, nah, setiap elemen A1, A2 ya pada himpunan A berlaku FA1 sama dengan FA2, maka A1-nya sama dengan A2. Jadi kalau kode mainnya sama, ya ini kode mainnya sama, kesimpulannya adalah domainnya pasti sama, gitu. Atau ini kan secara secara pernyataan kurang lebih P maka Q. P maka Q itu ekuivalen dengan negasi Q maka negasi P. Jadi pernyataan ini ekuivalen dengan jika A1 tidak sama dengan A2, kita lihat P maka Q, berarti Q-nya itu adalah A1 sama dengan A2. P-nya adalah FA1 sama dengan FA2. Nah, dalam ilmu logika matematika, P maka Q itu ekuivalen dengan negasi Q maka negasi P. Jadi ini ekuivalen dengan negasi Q. Kebalikan dari A1 sama dengan A2 adalah A1 tidak sama dengan A2. Maka kebalikan dari P ya, adalah FA1 tidak sama dengan FA2. Nah, boleh juga untuk memahami injektif itu seperti ini. Kalau domainnya berbeda, maka kodomainya pun pasti berbeda. Seperti ini. Hmm. Oke, ya ini sedikit istilah tentang injektif surjektif yang sangat luar biasa. Oh, Pak Nahi koreksi ya bahwa injektif itu fungsi satu-satu, bukan korespondensi satu-satu. Oke, terima kasih Pak Nahi. Saya juga sebetulnya agak ini ya, asing dengan istilah korespondensi. Saya pikir satu-satunya itu mirip. Yang saya tahu itu injektif itu one to one. Tentang korespondensinya sendiri, mohon maaf agak belum memahami. Boleh mungkin korespondensi itu kira-kira apa? Kalau korespondensi satu-satu itu bijektif, Pak. Oh, Bijektif. bijektif. Oh, oke. Surjektif dan injektif dia nanti. Oh, iya. Berarti, Syaratnya harus terpenuhi dua. oke, siap. Korespondensi satu-satu itu bijektif ya, Bro. Ya, surjektif dan Ya, injektif. nanti kita akan membahas kembali berarti. Surjektif dan injektif. Oke. Siap. Terima kasih, Pak. Saya jadi belajar ilmu baru. Oke, next. Kita nanti mungkin akan membahas sekalian kita bahas korespondensi satu-satunya. Oke, diberikan himpunan A dan B yang sebetulnya mereka mirip. Banyak fungsi dari A ke B sehingga injektif. Waktunya 3 menit, dipersilahkan. Pak Komarudi juga pakai faktorial. Tapi sepertinya mudah ya. Jadi kalau fungsi A ke B itu berarti kan kodomain pangkat domain 5 pangkat 5. Berapa ya? Besar sekali ya. Nah, kalau fungsi injektif berarti lebih sedikit dari 5 pangkat 5. Nah, kira-kira berapakah jawabannya? Oke, 5 faktorial. 5 faktorial ya, mungkin kita coba langsung bahas saja di sini. Jadi untuk domainnya ada 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi untuk satu dia bisa memilih 5 pasangan pada kodomain. Kemudian setelah satu memilih pasangan, misal pasangan 4,
maka 4 ini dia tidak boleh lagi dipilih. Sehingga kalau 2 memilih pasangan, dia hanya ada 4 pilihan. Kemudian 2 memiliki pasangan, dan tersisa 3 elemen di kode main yang bisa dipilih, sehingga 3 ini 3, dan seterusnya. 4 itu hanya ada 2 pilihan, dan 5 itu hanya ada 1 pilihan, yang hasil kali semuanya adalah 120. Oke, jadi untuk injektif itu cukup mudah ya, yaitu tinggal menggunakan faktorial saja, 120. Oke, Bu Yusrina, oke, 120. Bu Rifkah, oke, silahkan. Next ke yang berikut, inklusi eksklusi. Ya, ini bukan bagian dari fungsi, tapi kenapa ada materi ini? Kemungkinan besar ini akan digunakan dalam menyelesaikan soal fungsi. Inklusi eksklusi, atau dalam bahasa umumnya, istilah umumnya adalah PIE, Principle of Inclusion Exclusion, adalah cara menghitung berlebih dan berkurang secara strategis sehingga memastikan setiap elemen dihitung hanya 1 kali. PIE ada pada beberapa himpunan, ada yang 2 himpunan, ada yang 3 himpunan, bahkan lebih dari itu. Untuk 2 himpunan, A gabung B adalah A tambah B dikurangi dengan A irisan B. Jadi di sini sebetulnya A dan B itu dia punya irisan yang dihitung di A, dihitung juga di B. Jadi irisannya terhitung 2 kali, makanya kita kurangi dengan irisan. Untuk memastikan A gabungan B ini setiap elemennya dihitung hanya sekali. Pun untuk 3 himpunan, jika kita ingin menggabungkan himpunan A, B, dan C, sehingga setiap elemennya hanya dihitung sekali, maka kita bisa menggunakan rumus inklusi eksklusi yang cukup panjang ini. Yang kalau kita lihat polanya itu irisan ganjil nilainya positif dan irisan genap nilainya negatif. Irisan ganjil itu seperti 1 ya, dia tidak beririsan sebetulnya. A, B, C ini positif. Tapi A irisan B, A irisan C, B irisan C genap negatif, A irisan B irisan C ganjil positif. Kalau ada 3 himpunan seperti ini, ada 4 himpunan mengikuti pola ini, 5 himpunan dan seterusnya, ya bisa mengikuti juga. Oke, ya sekarang masuk ke soal ketiga. Diberikan himpunan X sama dengan 1, 2, dan 3, tentukan banyak fungsi dari X ke X sehingga 1 tidak memiliki parapeta, atau 2 tidak memiliki parapeta, atau 3 tidak memiliki parapeta. Aman, Pak. Aman ya? Oke. Contohnya mungkin 1 tidak memiliki parapeta, atau, nah di sini kata yang digunakan adalah atau. Berarti cukup salah satu terpenuhi, maka dia benar. Kalau kita memiliki fungsi yang dimana satunya punya parapeta, 2-nya punya parapeta, 3-nya tidak punya parapeta, ini adalah fungsi yang benar, memenuhi syarat soal. Karena di sini penghubungnya adalah atau, berarti cukup salah satu terpenuhi, maka dia benar. Di sini pernyataan ketiga, 3 tidak memiliki parapeta itu terpenuhi. Maka ini adalah fungsi yang benar, fungsi yang kita cari. Tentu ada banyak fungsi yang seperti ini, dan itulah yang kita cari di soal ini. Berapa banyak fungsi yang seperti ini. Kalau kita pakai komplement, berarti kan sebetulnya yang apa namanya, fungsi yang
tidak kita inginkan adalah fungsi yang dimana semua kodomainya punya pasangan. Maka boleh kita hitung fungsi di mana semua kodomain memiliki pasangan adalah, oke, ini karena banyaknya domain dan kodomain itu sama-sama 3, domainnya ada 3, kodomainnya ada 3, maka fungsi di mana semua kodomainnya memiliki pasangan adalah fungsi injektif. Karena banyak domain dan kodomainnya sama, yaitu sama-sama 3. Jadi kalau kita ingin kodomainnya semua punya pasangan, maka fungsinya itu harus injektif. Satu kodomain, satu pasangan. Dan kita sudah mempelajari sebelumnya, untuk mencari banyak fungsi injektif adalah tinggal dikasih faktorial. 3 faktorial untuk kasus di mana banyak domain dan kodomainnya sama, yaitu sebanyak 6. Karena banyak fungsi dari X ke X untuk soal ini adalah 3 pangkat 3, yaitu 27, maka dengan komplement kita memperoleh banyaknya fungsi di mana ada kodomain yang tidak memiliki pasangan. Jadi istilah lain dari ketiga syarat ini adalah ada kodomain yang tidak memiliki pasangan. Nah, ada kodomain yang tidak memiliki pasangan yang bisa kita gunakan komplement, yaitu total dikurangi dengan semua kodomainnya memiliki pasangan, sehingga kita peroleh jawabannya adalah 21. Oke, ini bisa menggunakan komplement. Cukup sederhana ya, menggunakan komplement daripada PIE. Cuma kita mungkin akan bahas PIE juga, karena PIE ini adalah hal yang cocok ya, kalau misalnya domain dan kodomainnya itu dia banyaknya berbeda. Maka kita menggunakan PIE. Oke, bagaimana PIE itu digunakan? Jadi, ketiga pernyataan ini kita misalkan himpunan. Pernyataan 1, pernyataan 2, dan pernyataan 3 ini banyaknya itu kita himpun dalam suatu himpunan. Oke, saya izin hapus kembali semua catatan di sini. Jawabannya benar, 21. Kita akan bandingkan dengan menggunakan PIE. Jadi pernyataan pertama, banyaknya fungsi di mana satu itu tidak memiliki prapeta, kita misalkan A. Atau kita tulis di sini, misal, ya, himpunan A adalah atau berisi fungsi dengan satu tidak memiliki prapeta. Jadi himpunan itu kan kumpulan. Nah, kumpulan fungsi di mana satu itu tidak memiliki prapeta, nah, kita kumpulkan dalam suatu himpunan dan kita berikan namanya adalah A. Kemudian himpunan B berisi fungsi dengan 2 tidak memiliki prapeta, dan himpunan C adalah himpunan yang berisi fungsi dengan 3-nya itu tidak memiliki prapeta. Maka apa yang ditanyakan oleh soal itu adalah berapa banyak nilai A gabung B gabung C. Berapa banyak anggota dari himpunan A gabung B gabung C. Berapa banyak fungsi di mana satu itu tidak memiliki prapeta. Kalau misalnya kita punya fungsi dengan domainnya 1, 2, 3, kodomanya juga 1, 2, 3, dan satunya itu tidak boleh memiliki prapeta. Jadi satunya itu tidak boleh memiliki pasangan, maka maka domain 1, 2, dan 3 itu hanya bisa memilih
dua pasangan kodomain saja, yaitu 2 dan 3. Satu, ini hanya bisa memilih dua pasangan, dua hanya bisa memilih dua, pun tiga hanya bisa memilih dua pasangan yang hasilnya adalah 8. Jadi himpunan A berisi fungsi dengan satu itu tidak memiliki prapeta. Banyak anggotanya adalah 8. Karena satunya itu tidak boleh punya pasangan, jadi hanya boleh kedua dan ketiga. Pun untuk himpunan B, banyaknya ada 8 dan himpunan C banyaknya ada 8. Jadi kurang lebih sama. Namun jika kita jumlahkan semuanya, ini akan ada beberapa yang memiliki irisan. Maka kita harus kurangi. Dan cara menguranginya itu menggunakan PIE. A gabung B gabung C ini dapat kita hitung dengan banyak anggota A tambah banyak anggota B tambah banyak anggota C dikurangi dengan A irisan B, seperti itu. Kita hapus ini. Kurangi A irisan C, kurangi B irisan C, ditambah dengan A irisan B irisan C. Oke, apa yang dimaksud dengan A irisan B di sini? Nah, kita lihat himpunan A. Himpunan A berisi fungsi dengan satunya tidak memiliki prapeta. Himpunan B berisi fungsi dengan duanya tidak memiliki prapeta. Maka A irisan B berarti syarat A dan syarat B harus terpenuhi secara bersamaan. A itu satunya tidak boleh memiliki prapeta, B duanya tidak boleh memiliki prapeta. Jika digabung, maka syaratnya menjadi 1 dan 2 ini tidak boleh memiliki prapeta. Sehingga 1, 2, dan 3, domain 1, 2, dan 3 itu hanya memiliki satu pasangan saja. Hanya memiliki satu pilihan pasangan saja, yaitu 3. Jadi 1 kali 1 kali 1 hasilnya adalah 1. Jadi banyaknya irisan antara A dan B adalah 1. Jadi himpunan A banyaknya 8, himpunan B 8, himpunan C 8. A irisan B banyaknya 1, A irisan C pun sama, B irisan C pun sama, banyaknya 1. A irisan B irisan C artinya ketiga syarat ini harus terpenuhi secara bersamaan. 1 tidak boleh memiliki prapeta, 2 tidak boleh memiliki prapeta, 3 tidak boleh memiliki prapeta. Dan itu tidak mungkin. Karena nanti domain mau dipasangkan dengan siapa jika seperti itu. Maka di sini hanya 0 dan kita peroleh jawabannya adalah 24 dikurangi 3. Yang hasilnya adalah 21. Sama seperti sebelumnya ya. 21 dengan komplement. Tapi tentu jika ini adalah soal lomba atau semacamnya, lebih bagus pakai komplement ya. Tapi ya sejujurnya saya juga baru terpikir sih bahwa ini bisa pakai komplement. Hanya kita bahas tentang PIE agar nanti bisa enak ya untuk ke materi berikutnya. Oke, jadi PIE ini biasanya akan lebih mudah kalau kita mendefinisikan dengan jelas apa himpunan A-nya, apa himpunan B-nya, apa himpunan C-nya. Karena kan PIE itu tentang himpunan, tentang irisan gabungan himpunan. Kalau misalnya tiba-tiba kita langsung, oh gabungannya apa? Itu akan bingung. Jadi jangan langsung ke gabungan kalau kita belum tahu himpunannya apa. Kan biasanya seperti itu. Oh ini soalnya seperti ini, maka gabungannya sekian. Maka irisannya sekian. Itu bingung. Himpunannya saja belum didefinisikan, tapi tiba-tiba membahas gabungan. Nah itu nanti akan bingung. Lebih enak kalau coba himpunan A-nya itu apa definisinya, B-nya apa definisinya. Jadi nanti kalau misalnya kita lihat irisannya apa, ya tinggal lihat A-nya apa, B-nya apa, berarti irisannya bagaimana. Berarti gabungannya bagaimana. Itu lebih eh, enak nanti dalam menyelesaikan PIE. Oke, Pak Gede ya. Kalau satu anggota kodomain nggak punya prapeta, berarti domain hanya boleh memetakan kedua. Oke, betul sekali ya Pak Gede. Jadi
Untuk irisan 1 jawabannya 24 ya, 888. Irisan 2 jawabannya 3, 3 kali 3. Irisan 2 jawabannya 1, 1 kali 3. Irisan 3-nya 0. Jadi seperti ini. Oke, kita ke soal berikutnya. Nah, surjektif. Selain injektif, fungsi juga memiliki sifat surjektif. F dari A ke B disebut surjektif jika setiap elemen di B merupakan tak setidaknya satu elemen di A. Secara istilahnya semua kodomain itu harus memiliki pasangan. Secara secara mudahnya ya. Dan kalau misalnya secara formalnya, setiap elemen di B untuk setiap untuk setiap elemen di B di kodomain, maka ada elemen di domain sehingga FA-nya sama dengan B. Dengan kata lain, kodomainnya itu menjadi range. Semua anggota di kodomain memiliki pasangan. Oke. Dan dengan kata lain, ada catatan, kalau misalnya F injektif sekaligus surjektif, maka F disebut bijektif. Atau tadi disebut juga sebagai korespondensi satu-satu. Oke, kita ke soal surjektifnya sekarang. Tapi sebelum itu ada satu materi lagi yang cukup menarik untuk kita bahas, yaitu De Morgan. Hukum De Morgan menyatakan hubungan antara komplement, union, dan interseksi. Kalau dua himpunan, maka teorema De Morgannya itu berbunyi seperti berikut. A gabung B dikomplementkan itu sama dengan A komplement irisan B komplement. Jadi seperti A-nya dikasih komplement, gabungannya dikasih komplement jadi irisan, B-nya juga dikasih komplement jadi B komplement. Pun untuk tiga himpunan itu sama ya, kurang lebih A gabung B gabung C, komplement sama dengan A komplement, irisan B komplement, irisan C komplement. Oke, soal nomor keempat. Diberikan himpunan X sama dengan 1, 2, 3, maka banyaknya fungsi X ke X sehingga F surjektif adalah, ini sudah kita bahas sebetulnya ya. Kalau misalnya X-nya itu sama ya, domain dan kodomainnya sama, maka untuk mencari surjektif itu sama dengan mencari injektif. Banyak F surjektif itu akan sama dengan banyak F injektif. Jika domain dan kodomain beranggota banyak yang sama, memiliki banyak anggota yang sama. Jadi kalau banyak injektifnya ada sebanyak 6, maka surjektifnya juga ada sebanyak 6. Nah, surjektif itu sebetulnya adalah eh, komplement dari soal yang nomor ketiga ini. Jadi kan tadi kita sudah bahas tentang A gabung B gabung C. Surjektif itu adalah A komplement, irisan B komplement, irisan C komplement. Jadi surjektif itu adalah himpunan di mana satunya itu punya prapeta, berarti kan kebalikan dari A. B-nya juga punya prapeta, kebalikan dari B, dan C-nya juga punya prapeta, kebalikan dari C, dan semuanya diiriskan. Dan ini nilainya itu sama dengan A gabung B gabung C yang dikomplementkan.
Berarti total dikurangi A gabung B gabung C yang hasilnya adalah, tadi kan totalnya adalah 27, dikurangi gabungannya adalah 21 sehingga jawabannya adalah 6, seperti itu. Oke, 6 ya, seperti ini. Oke, ini kita sebetulnya masih pemanasan, masih pemanasan sudah sejauh ini. Dan kita akan masuk ke materi utama kita. Waduh, jam 10 ini baru masuk materi utama. Ini kemungkinan kita akan ngaret ya sekitar setengah jam sampai 45 menit. Karena materi utamanya di sini sebetulnya. Sebelumnya itu baru sedikit pemanasan. Materi OSK yang muncul 2 tahun berturut-turut ada di sini. Oke, kita masuk ke materi berikutnya yaitu fungsi komposisi. Diberikan fungsi A ke B dan fungsi G dari B ke C, maka komposisi G bundaran F adalah fungsi dari A ke C yang didefinisikan oleh G bundaran Fx sama dengan Gfx. Artinya X pertama-tama dipetakan oleh F, kemudian dipetakan lagi oleh G. Oke, misal contoh fungsi komposisi. Diberikan himpunan X sebagai berikut. Dan fungsi dari X ke X. Berikan 2 contoh fungsi F sehingga untuk X-nya itu adalah anggota dari X. Fx itu bernilai sama dengan Fx. Ini ada F-nya ya. Coba boleh kira-kira seperti apa contoh fungsi yang memenuhi Fx sama dengan Fx. Pak Komarudin, iya betul sekali yang tadi jawabannya 6. Saya mohon maaf tadi agak berlama-lama ya di inklusi eksklusi dan soal subjektif. Ini kita lanjut saja Bapak Ibu soal OSK. Tentang fungsi komposisi. Di soal OSK itu eh, ada didefinisikan Fx-nya sama dengan Fx. Nah, kadang ketika melihat soal ini, memahami apa yang dimaksud Fx sama dengan Fx-nya aja cukup memakan waktu. Jadi ya kita coba bahas seperti apa sih bentuk fungsi yang memiliki sifat seperti ini. Oke. Dari Pak Agustian, X plus 1, X anggota bilangan cacah kurang dari 5. Pak Komarudin, 5 ke 5. Besok libur. 1 ke 1, 2 ke 2, sampai 5 ke 5. Oke. Jadi salah satu contoh fungsinya itu adalah 1 ke 1, 2 ke 2, 3 ke 3, 4 ke 4, 5 ke 5. Jadi kalau kita amati F1-nya bernilai 1, kemudian F1 itu kan berarti sama dengan F1, hasilnya juga 1 ya. Jadi memenuhi betul. Atau kira-kira ada lagi jenis fungsi yang lain yang juga
memenuhi sifat ini. Kita mungkin membuat dua contoh fungsi supaya dapat gambaran. Kalau ini jelas ya, F1-nya 1, F1-nya sama dengan F1 berarti sama dengan 1. Pun untuk yang lainnya juga sama, F2, F3, F4, F5. Kira-kira bagaimana bentuk fungsi lain yang memenuhi sifat ini? Pak Gede, fungsi konstan. Misalnya F1-nya sama dengan 1, oke. Jadi semua kepada 1 ya. Jika F1-nya adalah 1, maka F F1-nya pun dia adalah F1 ya, sama dengan 1. Jadi semuanya diarahkan ke 1. Semuanya diarahkan ke 1. Kalau misalnya kita ganti dengan 2, ini diganti 2, F2-nya adalah 1. Maka FF2 sama dengan F1 yang juga nanti nilainya adalah 1. Jadi fungsi konstan juga betul. Oke, di sini kita memperoleh dua gambaran, yaitu dia fungsi satu-satu seperti ini, dan juga fungsi konstan, yaitu seperti ini. Nah, dari dua contoh ini kira-kira kita sudah dapat gambaran belum? Seperti apa bentuk f(x) sama dengan fx? Fx-nya sama dengan x pangkat 0 dan fx-nya sama dengan x. Bagaimana, Pak? Fx-nya sama dengan x Mm-mm. dan yang satunya fx-nya sama dengan x pangkat 0. Oke, x pangkat 0 ya, atau 1 ya. Jadi kalau yang kiri itu, kalau kita tulis secara bentuk fungsinya ya, fx-nya sama dengan x, tapi kalau yang kanan fx-nya sama dengan 1. Tapi sebetulnya ada lagi eh, contoh fungsi lain yang juga dia memenuhi, yaitu seperti ini. Satunya kepada 1, duanya kepada 3, tiganya kepada 3, empatnya kepada 3, limanya kepada 5, seperti ini. Maka ini pun akan memenuhi syarat. Coba, F1-nya bernilai 1, F1-nya sama dengan F1 sama dengan 1. F2-nya, Tidak bisa. F2-nya adalah 3. Dan F3-nya adalah 3 juga ya. F2-nya adalah 3. FF2 sama dengan F3 yang nilainya juga adalah 3. Nilainya sama. Jadi fungsi seperti ini pun yang bentuknya aneh, itu pun bisa. Nah, kita harus memahami terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan FFX sama dengan FX. Karena di OSK fungsinya seperti ini. Yang memahaminya pun itu cukup memakan waktu. Jadi kita bahas di sini. Pak, tapi itu kan beda. Pak Komarudin, beda kenapa, Pak? Pak Cuping. Oke. Apakah fungsi Pisewis? Kurang tahu juga, Pak. Pisewis itu apa? Pak Komarudin beda kenapa nih? Pak Nahi, fungsi idempoten. Waduh, banyak istilah-istilah ya. Fungsi idempoten dan lain sebagainya. Wise. Pelajaran kelas 11 ini. Piecewise, saya kurang tahu itu. Oke, kita bahas secara ini aja ya mungkin ya, secara naluri ya atau eh, logika gitu ya, tentang apa sih ciri-ciri dari fungsi yang memenuhi ini? Apa sih ciri-ciri dari
Fungsi yang memenuhi f(f(x) sama dengan fx. Kalau kita amati di sini, ciri-cirinya adalah jika kodomain memiliki prapeta, oke, maka prapetanya haruslah bernilai sama dengan kodomain itu. Minimal seperti itu. Contoh, satunya punya prapeta 1, 5-nya punya prapeta 5, 3-nya punya prapeta 3. Jadi prapeta dari Mungkin kodomain itu harus memuat nilai yang sama. fungsi rekursif. Fungsi rekursif sepertinya beda, Pak. Kalau rekursif itu kan lebih ke barisan deret ya, dan menghitung pola bilangan. Besok libur. Seperti fx sama dengan x untuk x sama dengan 1,5 dan fx sama dengan 3 untuk x 2, 3, 4. Oke. Seperti itu ya, Pak ya. Pak Komarudin, berarti meskipun prapeta 3 memuat 2 dan 4, asal ada 3 gak apa-apa? Iya, betul sekali. Jadi, meskipun prapeta 3 itu ada 2 dan 4-nya, tapi selama prapeta 3 itu punya dirinya sendiri, yaitu 3, maka itu tidak apa-apa. Jadi, intinya fungsi yang seperti ini yang harus kita cari. Ciri-cirinya adalah prapeta dari kodomain itu harus memuat dirinya sendiri. Seperti itu. Atau, ada ataunya, kodomain tidak punya prapeta sama sekali. Jadi, kodomain itu hanya punya dua pilihan, antara tidak punya prapeta sama sekali, atau boleh punya prapeta asalkan memuat dirinya sendiri. Jadi ada dua kondisi. Dan itulah yang akan kita bahas di soal berikutnya, soal OSK tahun 2025, tingkat lanjut, nomor 17 mungkin. Banyaknya fungsi f 1,2,3,4,5 ke himpunan yang sama yang memenuhi persamaan f(f(x) sama dengan fx. Untuk setiap x-nya adalah 1,2,3,4,5 adalah, boleh bisa dicoba Bapak dan Ibu selama 3 menit. Berapa jawaban dari soal nomor kelima ini? Kita akan coba membagi kasus dengan mula-mula memisalkan. Misal, banyak kodomain yang memiliki prapeta. Memiliki setidaknya satu prapeta adalah misal X. Misal banyak kodomain yang memiliki setidaknya satu prapeta adalah X. Kita masuk ke kasus 1. Yaitu X sama dengan, oh jangan X, khawatir bingung, kita pakai huruf K saja. K. Kasus 1 K sama dengan 1. Artinya adalah hanya satu kodomain yang memiliki setidaknya satu prapeta. Contoh kasus 1 itu adalah misalnya seperti ini. Hanya satu kodomain saja yang punya prapeta. 4 kodomain lainnya berarti tidak punya prapeta sama sekali. Atau dengan kata lain, kasus 1 ini adalah fungsi konstan. Jadi semua domainnya mengarah kepada kodomain yang sama. Bisa mengarah ke 1 saja, bisa mengarah ke 2 saja, bisa mengarah ke 3 saja, bisa mengarah ke 4 saja, bisa mengarah ke 5 saja. Karena itu, di sini untuk kasus 1 banyaknya ada 5 fungsi. Caranya itu bisa juga dilihat dari K sama dengan 1. Ini kan berarti eh, banyak prapeta yang memiliki setidaknya banyak kodomain yang memiliki setidaknya satu prapeta adalah 1.
Cara untuk memilihnya memilih satu kode main tersebut adalah dengan kombinasi. Kombinasi dari 5 kode main diambil satu. Jadi banyaknya adalah 5. Untuk setiap kode main yang terpilih, misal kode main yang terpilih adalah satu, maka banyaknya fungsi yang memenuhi adalah satu. Jadi di sini kan kita fokus kepada kode main. Banyaknya kode main yang memiliki setidaknya satu prapeta adalah satu. Cara memilihnya ada sebanyak 5. Kalau misalnya satu terpilih, ya, yang terpilihnya adalah satu, maka banyaknya fungsinya itu adalah satu. Jadi 5 dikali 1 hasilnya 5 fungsi. Jadi satu itu adalah banyak fungsi yang memenuhi ketika kode mainnya itu adalah satu, ya, seperti itu. Oke, Pak Nahi, rumus fungsi idempoten sigma K sama dengan 1 sampai N sama dengan 1 sampai N ya. Kemudian untuk rumusnya NCK dikali K pangkat N min K. Oke, sepakat Pak Nahi. Kita mungkin akan coba menguraikan kenapa rumusnya seperti itu. Oke, kita coba lanjut ke kasus yang kedua. Jadi kasus pertama banyaknya 5 fungsi. Kasus kedua ambil K sama dengan 2. Jadi di sini kita fokus kepada K. Dimulai dari K sama dengan 1, K sama dengan 2, sampai K sama dengan 5. Apa itu K? K itu adalah banyaknya kode main yang memiliki setidaknya satu prapeta. Jadi kalau K-nya sama dengan 2, berarti banyak kode main yang memiliki prapeta, ya. Setidaknya satu prapeta ada sebanyak 2. Cara pemilihannya, cara pemilihan 2 kode main tersebut adalah kombinasi dari 5, kita ambil 2. Kode mainnya ada 5, kita ambil 2. Hasilnya 10. 10 ini berarti bisa saja misal yang terambilnya 1 dan 2. Bisa aja yang terambilnya 1 dan 3 dan seterusnya. Nah, kita ambil satu. Kita ambil satu pasangan. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Kita ambil satu pasangan misalnya pasangan 1 dan 3. Oke. Kode main yang memiliki prapeta adalah 1 dan 3. 2, 4, 5-nya tidak boleh memiliki prapeta. Nah, kira-kira ada berapa banyak fungsi sedemikian sehingga yang punya prapetanya itu hanya 1 dan 3 saja. Maka 1 itu harus ke 1. Oke? Dan 3 harus ke 3. Karena kan tadi syaratnya kalau kode main punya prapeta, maka harus memuat dirinya sendiri. Jadi salah satu prapetanya itu haruslah dirinya sendiri. Nah, kemudian 2, 4, 5 lain sebetulnya bebas. 2-nya mau ikut ke 1 boleh, mau ikut ke 3 boleh. Maka di sini domain yang bebasnya itu adalah 2, 4, dan 5. Yang masing-masing memiliki 2 pilihan. Bisa ikut ke 1 atau bisa ikut ke 3. Yang hasilnya adalah 8. Jadi ketika
kodomain 1 dan 3-nya itu punya prapeta, maka hanya 8 fungsi yang memenuhi. Dan karena ada 10 pasangan kodomain yang bisa kita pilih, maka total untuk kasus kedua banyaknya adalah 8 dikali dengan 10, yaitu 80. Oke, cukup kompleks ya. Lalu kita coba kasus ketiga. Nah, kasus ketiga. Kasus 3, yaitu K sama dengan 3. Kalau K sama dengan 3 berarti banyak kombinasinya adalah ikuti pola saja. Kalau K-nya 1, kombinasi 51. Kalau K-nya 2, kombinasi 52. Kalau K-nya 3, ya kalau kita ikut pola, maka kombinasi 53, yaitu 10 juga. Jadi memilih 3 kodomain dari 5 kodomain yang tersedia. Ada banyak pilihannya. Ya, bisa 1, 2, 3, bisa 1, 2, 4, dan seterusnya. Ada 10 pasangan, 3 pilihan domain. Misal kita pilih satu pasangan. Misal kita pilih 1, 2, 3. Artinya adalah kodomain 1, 2, dan 3 harus memiliki pasangan. 4 dan 5-nya nggak boleh. Kalau 1, 2, dan 3 memiliki pasangan, maka 1 itu harus ke 1, harus ke dirinya sendiri, 2 harus ke 2, 3 harus ke 3. Sisanya yang bebas hanya 4 dan 5. 4 dan 5 bebas. 4 dan 5 masing-masing itu punya 3 pilihan. 4 itu bisa ke 1, 2, atau 3. 5 juga bisa ke 1, 2, atau 3. Jadi 3 kali 3 hasilnya 9. Karena itu total fungsi untuk kasus ketiga adalah 10 dikali 9. Hasilnya adalah 90. Ini untuk kasus ketiga. Seperti itu. Oke, Bu Lisentia. Dihitung setiap K untuk K sama dengan 1 sampai 5. Jadi dapatnya 5, 80, 90, 200 tambah 1. Oke, Bu Lisentia. Seperti itu ya. Jadi kasus satunya banyaknya ada 5. Kasus 2 banyaknya ada 80. Kasus 3 banyaknya ada 90. Yang kalau kita lihat di sini ada pola yang terbentuk, yaitu kasus 1. Polanya adalah, kita lihat di sini, sebetulnya 1 itu kan tadi harus berpasangan dengan 1 ya. 2, 3, 4, 5-nya dia hanya boleh ke 1. Ya, 2, 3, 4, 5 hanya boleh ke 1. Jadi hanya ada satu cara. 1 pangkat 4. Oke, ini 1 pangkat 4 ya. Jadi satunya itu berasal dari 1 pangkat 4. Nah, kalau 8. 8 ini berasal dari mana? Berasal dari 2 pangkat 3. Hasilnya 8. 9. 9 kali 10 ya, 90. 9-nya dari mana? 9-nya berasal dari 3 pangkat 2. Hasilnya 9. Jadi di sini terbentuk pola. Ada 1 pangkat 4, ada 2 pangkat 3, ada 3 pangkat 2. 1 pangkat 4 dikali dengan kombinasi 51. Kasus kedua, 2 pangkat 3 dikali kombinasi 52. Kasus ketiga, 3 pangkat 2 dikali
kali kombinasi 5, 3. Kasus keempat, 4 pangkat berapa nih? Kalau lihat pola, 1 pangkat 4, 2 pangkat 3, 3 pangkat 2. Berarti 4 pangkat 1. Dikali dengan kombinasi 51, 52, 53. Berarti 5, 4. Dan kasus kelimanya adalah 5 pangkat 0 berarti ya. 1 pangkat 4, 2 pangkat 3, 3 pangkat 2, 4 pangkat 1, 5 pangkat 0 dikali dengan kombinasi 5, 5. Kita jumlahkan semuanya, 5, 80, 90, 4 dikali 5 ya. Hasilnya 20, ini 1, dan totalnya adalah 196. Seperti itu. Oke, 20. Oke, mau tanya kalau soalnya diedit bagaimana? Kalau soalnya diedit, berarti kita harus memahami terlebih dahulu bentuk fungsi itu gambarannya seperti apa. Kita ambil contoh-contoh fungsi yang memenuhinya dulu, kita analisis dulu berarti ciri-cirinya apa ya? Fx sama dengan fx itu ciri-cirinya apa? Syaratnya apa? Jadi pertama-tama memahami maksud fungsinya dulu. Kemudian nanti kita lanjutkan dengan menghitung banyaknya. Itu mungkin boleh untuk oleh-oleh ya. Karena ini saja lumayan panjang dengan ada 3 fungsi seperti itu. Wah, seru sebetulnya, tapi akan jadi lebih panjang. Oke, Bapak Ibu, jadi ini adalah soal OSK tahun 2025 dan juga sebetulnya ada lagi soal OSK yang serupa ya di tahun 2024. Tapi ini cukup sulit untuk soalnya, bahkan pembagian kasusnya saja ada subnya. Jadi ada kasus, misal kasus satu. Kasus satu punya sub, sub kasus satu, sub kasus dua, sub kasusnya. Ada sub kasus lagi jadi sub kasus, sub kasus satu, sub kasus dua. Jadi agak cukup panjang sebetulnya untuk OSK tahun 2024. Karena itu saya coba simplifikasi agar tidak sepanjang ini. Oke, kira-kira kita mau lanjut atau bagaimana nih, Bapak Ibu? Waktunya sudah habis, tapi kalau misalnya Bapak Ibu masih kuat mungkin ya, bahkan ngaret ini juga ya, kita coba lanjut. Tapi kalau misalnya kita cukupkan, kita bahas di grup, itu juga tidak masalah. Ini mungkin bisa setengah jam lagi ke depan untuk membahas soal OSK tahun 2024. Oke, Pak Agustian bahas soal ini terakhir. Oke, boleh ya. Kita bahas soal terakhir di GMOM Februari 2026, yaitu soal simplifikasi OSK 2024. Oke, sebagai gambaran mungkin ya, bagaimana soal OSK 2024 sebenarnya, yaitu adalah sebagai berikut. Banyaknya pemetaan atau banyaknya fungsi F dari himpunan ke himpunan yang sama, sehingga FFX-nya merupakan elemen dari himpunan 2,4 untuk setiap X 1, 2, 3, 4. Berarti di sini ada 3 kemungkinan. Ada 4 bahkan ya. FFX-nya itu sama dengan himpunan kosong, yang itu tidak mungkin sebetulnya. FFX-nya sama dengan 2, FFX-nya sama dengan 4, atau FFX-nya sama dengan bisa 2, bisa 4. Nah, jadi ini saja dibagi 4 kasus. Tapi kita akan coba simplifikasi, yaitu kita fokus mencari banyaknya fungsi sehingga FFX-nya sama dengan 2.
Oke, itu yang akan kita bahas di soal ini. Nah, sebelum ini ada sedikit pemanasan terlebih dahulu ya. Tentu baiknya sebelum kita langsung mencari banyaknya, pertama-tama kita pahami terlebih dahulu seperti apa gambaran fungsinya, apa contohnya, dan bagaimana ciri-ciri dari fungsi tersebut. Oke, boleh Bapak Ibu kira-kira ada yang berkenan untuk berbagi seperti apa contoh dari fungsi tersebut? Boleh mungkin satu menit lagi bisa dicoba. Lisentia, Bu Lisentia, pakai rumus fungsi idempoten, rumus yang sebelumnya ya. Saya kurang tahu, Bu. Saya juga sebetulnya belum mencoba soal ini, jadi nanti kita coba bersama-sama seperti apa soalnya. Kalau kita amati terkait fungsi yang hasilnya dua, maka dua itu jelas harus punya prapeta. Dua harus punya prapeta. Masalahnya adalah berapa prapetanya? Tentu kalau misalnya fungsinya konstan, semua diarahkan ke dua, itu dia benar. Tapi kalau kita melihat dari fungsi ini saja, kita belum dapat gambaran seperti apa contoh fungsi lain yang memenuhi f(x) sama dengan 2. f(x) sama dengan 2 berarti kalau misalnya satu diarahkan ke 2, maka satu boleh punya prapeta. Nah, ini syaratnya lebih kompleks. Jadi, kalau misalnya 2 itu memiliki prapeta 1, maka satu boleh punya prapeta. Misalnya 3. Akibatnya kan nilai dari F3 adalah 1. Dan F3 berarti adalah F1. Yang nilainya sama dengan 2. Nah, 2 misal sekarang. Untuk 2, apakah dia harus dipetakan ke 2 atau 2 itu boleh dipetakan ke bilangan lain? Misal, boleh nggak 2 ini dipetakan ke 1? Coba. F2-nya adalah 1. F2 berarti adalah F1 yang hasilnya 2. Oh, berarti boleh. Nah, kalau ini boleh prapeta 2-nya ini tidak memuat dirinya sendiri. Jadi 2-nya ini boleh diarahkan ke kodomain yang lain. Selama bilangan itu mengarah ke 2. Jadi kalau satunya ini mengarah ke 2, maka satunya ini boleh memiliki prapeta. Dan karena satu punya prapeta, ya prapetanya bebas gitu. Bisa berapapun. Nah, maka di sini kita memperoleh beberapa informasi, beberapa syarat, beberapa ketentuan. Yang pertama adalah kita misalkan terlebih dahulu, misal banyak kodomain selain 2 yang memiliki setidaknya satu prapeta. Satu prapeta. Nah, ini adalah K. Banyaknya kodomain selain 2 yang memiliki setidaknya satu
prapeta adalah K. Maka nanti kita akan bagi kasus. Dimulai dari K-nya sama dengan 0, berarti hanya 2 saja kodomainnya, atau range-nya hanya 2 saja. Kemudian K sama dengan 1, K sama dengan 2, K sama dengan 3, dan terakhir K sama dengan 4. Kalau K sama dengan 4, berarti semua kodomainnya itu memiliki pasangan. Kalau K sama dengan 0, hanya 2 saja yang memiliki pasangan. Seperti itu. Oke, mungkin kita akan bagi kasus seperti ini. Kemudian di sini kita memperoleh beberapa syarat. Syaratnya adalah jika misalnya X ya, dia memiliki prapeta, maka Fx harus bernilai 2. Nah, ini dia. Jika X memiliki prapeta, maka Fx-nya harus bernilai 2. Contoh, 1 ini punya prapeta, maka F1 harus bernilai 2. Jadi, siapapun kodomain yang dia ingin punya prapeta, maka nilai F kodomain itu, F nilai itu harus bernilai 2. Oke, jadi kalau sudah memahami aturan, di sini selanjutnya bisa cukup sederhana. Oke, dari Pak Nahi jawabannya 41. Oke, kita coba langsung bahas saja soal terakhir ini. Oke, kita bahas soal nomor ke-6. Banyaknya fungsi F1, 2, 3, 4, 5 ke 1, 2, 3, 4, 5 sehingga Fx sama dengan 2 untuk setiap X-nya 1, 2, 3, 4, 5 adalah. Oke, kita mulai dari kasus 1. Ya, kita munculkan catatan-catatan tadi. Ini kita hapus. Kita munculkan catatan tadi ya. Yang pertama adalah kita akan bagi menjadi 5 kasus. Dimulai dari kasus 1, yaitu ketika K-nya bernilai 0. Ketika K-nya bernilai 0, semuanya mengarah kepada 2, sehingga banyak fungsinya adalah 1. Ya, karena kalau K-nya sama dengan 0, berarti satu-satunya kodomain yang punya pasangan hanya 2 saja. Jadi banyak fungsinya adalah 1. Next, kasus kedua. Yaitu jika K-nya sama dengan 1. Maka banyak fungsinya adalah kita harus menganalisis terlebih dahulu. K sama dengan 1 itu ada berapa banyak pilihan? Cara memilih kodomain tersebut adalah kombinasi, kita ambil 4, dari 4 kita ambil 1. Jadi kan banyaknya kodomain selain 2, itu ada sebanyak 4. Kita ambil 1, maka nilainya adalah 4. Nah, dari 4 ini, dia kan sebetulnya ada 4 kemungkinan ya. Bisa 1, bisa 3, bisa 4, atau bahkan bisa 5. Nah, kita ambil misalnya yang terambilnya itu adalah 1 ya. Berarti kodomain yang aktif atau yang punya pasangan itu hanya 1 dan 2. Maka 1, 2, 3, 4, 5 ini harus diarahkan ke 1 atau 2. Nah, karena 1 ini dia punya pasangan, maka syaratnya adalah 1 harus diarahkan ke 2. Dan yang lainnya bebas. 2, 3, 4, 5-nya sebetulnya bebas. 2, 3, 4, 5 semuanya bebas. 2-nya ada 2 pilihan, 3-nya ada 2 pilihan, 4-nya ada 2 pilihan, 5-nya juga ada 2 pilihan, sehingga banyaknya ada 2 pangkat 4.
yang nilainya ada 16. Seperti itu. Oke, Bu Lisentia menjawab 104. Oke, untuk kasus satu banyaknya satu ya. Kasus 2 banyaknya 16. Next, kasus 3 sebetulnya dengan cara yang sama kita bisa dapat juga. Kasus 3 itu berarti kan banyak cara memilih K-nya itu adalah kombinasi dari 4 diambil 2, yaitu 6. Kita coba pilih salah satu. Dari 6 kemungkinan ini kan bisa saja sebetulnya yang terpilihnya 1, 3, 1, 4, ya, dan seterusnya. Berarti ada 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kita pilih misalnya 1 dan 3 yang terpilihnya. Dan 2 juga dia sudah pasti punya pasangan. Jika 1, 2, 3 punya pasangan, maka syaratnya ini. Jika X memiliki prapeta, maka Fx-nya harus 2. Jadi, 1 punya prapeta, maka F1 harus 2. 3 punya prapeta, maka F3 harus 2. Kalau 2 tidak harus kedua ya. Tadi kita sudah cek 2 itu tidak harus kedua. Nah, maka di sini yang bebas adalah 2, 4, dan 5. 2, 4, dan 5. Yang masing-masing memiliki 3 pilihan. Bisa ke 1, bisa ke 2, bisa ke 3. Berarti menjadi 3 pangkat 3. Nah, di sini kita sudah memperoleh cukup data, cukup pola untuk kita langsung mengeksekusi semua kasus. Kasus 1, kasus 2, kasus 3, kasus 4, kasus 5. Kasus 1 banyaknya 1, kasus 2 banyaknya 16, kasus 3 banyaknya 27. Kalau kita lihat dari segi kombinasi, yang cukup kelihatan itu kasus 2 dan kasus 3. Kasus 2 itu kombinasinya adalah 2 pangkat 4 dikali kombinasi 41. Kasus 3 itu 3 pangkat 3 dikali kombinasi 42 ya. Maka kasus keempat di sini bisa kita lihat 2 pangkat 4, 3 pangkat 3, maka di sini 4 pangkat 2 kali kombinasinya 43, dan terakhir kita hapus saja ini, yaitu 5 pangkat 1 dikali kombinasinya 44. 1, 16, 27 kali 16 kali 4 ya ini. 16 kali 4 itu 64, 27 kali 6. 81 kali 2, 162. 16 kali 4 ini pun kembali 64, 5 kali 1 hasilnya 5, yang dijumlahkan 128 tambah 162 tambah 6. Hasilnya adalah 6, 1 ke atas 9, 296. Ini dia jawaban dari soal nomor ke-6, yaitu 296. Oke, mungkin sekian Bapak dan Ibu. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Dan ini ada sedikit oleh-oleh latihan yang nanti juga akan dibagikan di grup KMOM. Terima kasih banyak, dan saya kembalikan kepada Bu Vega selaku moderator.